Selamat malam pencinta SKFM Bontang yang saat ini berada di live Instagram kami. Untuk Anda yang tadi bertanya kenapa tidak ada di radio, ya memang selama pandemi COVID yang dimulai di bulan Maret 2020 untuk kegiatan malam radio SKFM untuk siaran untuk sementara ditiadakan dikarenakan kondisi area perusahaan yang tidak memungkinkan untuk kami beraktivitas. Jadi untuk kegiatan siaran malam yang akan dilakukan melalui media sosial di SKFM Bontang. Ya, seperti malam ini kita akan sama-sama di program SK Misteri yang memang setiap hari Kamis selalu hadir di Radio SK di 103,9, dan untuk sampai saat ini di pasca pandemi di bulan Maret hingga saat ini kami belum mengudara untuk kegiatan siaran malam, hanya sampai di jam 6 sore. Baik, kita akan menunggu rekan siar Ezra ya, yang saat ini di area Kota Bontang lagi ada pemadaman ya di beberapa titik termasuk di rekan siar Sisi. Saat ini belum bisa bergabung. Buat teman-teman yang saat ini sudah masuk di Instagram, live Instagram SKFM Bontang ya, selamat malam. Selamat menikmati program ini, dan kalian pun bisa berbagi kisah misteri bersama kami untuk bisa mungkin mengirimkan video ataupun juga voice ya untuk kisah misteri kalian. Boleh, nanti akan ada tim produksi kami yang akan mengolahnya dan siap tayang di ruang dengar dan ataupun mungkin di layanan media sosial SKFM. Baik, selamat malam buat rekan kita Randy Anggora yang sudah bergabung, Haris Setiawan juga selamat malam. Selamat malam juga buat Prama Santoso, selamat malam, selamat menikmati program ini. Juga selamat malam buat Nadina Nazifa, Galih Wicaksono, selamat malam juga Vika Orlet, Benok, dan juga rekan-rekan lain. Silahkan yang ingin bergabung, dan semoga saja tidak ada hambatan untuk baik itu layanan internetnya ya ataupun hal lainnya, karena saat ini rekan siar partner malam ini rekan Ezra penyiar Radio SK juga saat ini sedang trouble ya di area tempat tinggalnya karena sedang mati lampu. Baik, sementara menunggu kita akan mendengar dulu beberapa kisah misteri yang sudah masuk ke tim produksi Radio SK beberapa waktu lalu dan sudah melalui proses pengeditan dan sehingga layak tayang buat pencinta SK yang saat ini sedang bersama kami.
kampusku. Jadi sebenarnya dulu ketika aku mencari kosan yang dekat dengan kampus, gak ada yang kosong. Ada sih, cuma harganya sangat mahal. Aku tidak mengambilnya. Tapi sekarang baru terasa butuhnya. Sampai ada seorang temanku yang memberitahu bahwa ada pavilion kosong di daerah Sekelua. Tidak terlalu jauh dari kampus. Setelah beberapa kali survei, akhirnya aku memilih pavilion itu sebagai kosan baruku. Aku senang pindah ke pavilion itu. Karena ibu yang punya pavilion itu sangat ramah. Beliau hanya tinggal sendiri. Katanya, anaknya kuliah di Jakarta. Begitupun suaminya yang anggota DPR. Jadi, mereka hanya berkumpul ketika akhir pekan saja. Ketika aku mengontrak di situ, beliau sangat senang. Beliau bilang kalau merasa ada teman dan aku sudah dianggap seperti anak perempuannya. Sebulan tinggal di pavilion itu, aku mulai kerasan. Apalagi Ibu Ana, nama pemilik pavilion itu sangat baik. Setiap hari, dia memasak makanan untukku. Setiap pulang kuliah, dia selalu memberiku makan yang dimasaknya. Aku sempat tidak enak dengan perlakuannya. Tapi beliau memintaku jangan sungkan. Ya, sudahlah. Selama 1 bulan aku tinggal di situ, aku mulai merasakan ada sesuatu hal yang aku sembunyikan dari Bu Ana. Yaitu, jika malam tiba, di pavilion itu sering terdengar suara perempuan menangis. Kadang bersenandung, kadang tertawa. Awalnya, aku pikir itu mungkin suara Bu Ana atau tetangganya. Tapi anehnya, kenapa selalu di tengah malam?
sedikit terungkap. Kadang tidak sengaja, aku sering melihat siluet perempuan di balik gorden. Ketika gordennya aku buka, tidak ada siapa-siapa. Atau suara seseorang yang sedang mandi. Beberapa kali aku memergoki, gayung dan alat mandi berserakan. Ini sangat aneh. Mungkin kalau awalnya emang cuma suara-suara saja, tapi sekarang penampakan. Jujur, aku tidak takut waktu itu. Karena aku belum tahu ini hantu atau binatang atau mungkin orang. Suatu malam, ketika aku sedang menonton TV di kamar, tiba-tiba aku mendengar suara orang berjalan di halaman depan pavilion. Spontan aku melihat ke arah jendela. Tampak siluet orang yang sedang mondar-mandir. Aku berdiri dari posisi duduk dan langsung memanggil sosok itu. Bu? Ibu? Bu Ana? Nyari apa, Bu? Aku langsung membuka pintu pavilion itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin berhembus saja. Dan aku dikejutkan oleh seorang perempuan yang entah dari mana datangnya. Dia sudah duduk di kursi teras. Ia tampak lusuh dengan rambut berantakan dan mukanya sangat putih. Bibirnya terlihat membiru. Dia mengenakan kain putih yang menjuntai, seperti baju yang tidak mempunyai pola. Aku langsung berdiri tertegun. Maaf,
menatapku. Matanya berwarna putih. Hanya putih saja. Dia bergerak dari kursi. Juga jalannya merangkak dengan bunyi gemeretak tulang yang beradu. Membuat gigiku hidup dan jantungku berdegup cepat. Astaga. Aku hanya berdiri mematung saja. Perempuan itu mulai mendekatiku. Tangannya yang dingin menyentuh kakiku. Aku tidak bergeming. Badanku mulai bergetar. Tanpa terasa, air mataku meluncur. Perlahan, aku menarik kaki dari genggaman tangannya. Tapi genggamannya cukup kuat. Aku mengumpulkan tenaga sekuat mungkin. Aku menariknya. Dan dalam ketegangan itu, tiba-tiba seketika perempuan itu menangis. Seperti ada rasa sakit dalam dirinya. Dia berteriak-teriak seperti tidak ikhlas. Dan tiba-tiba dia menghilang. Ibu Ana keluar dari dalam rumah. Tatapannya sangat sedih dan tersiksa. Seakan ada sebuah cerita. Ibu Ana berlari memelukku. Aku menangis. Ibu Ana menenangkanku. Sampai menyuruhku untuk masuk dan tidur. Akhirnya terpecahkan sudah misteri tangisan itu. Ibu Ana pun memulai ceritanya. Dulu, Bu Ana mempunyai seorang anak perempuan. Namun, anak perempuan satu-satunya itu harus meninggal dunia karena penyakit yang diidapnya. Bu Ana tidak terima. Dia sempat stres dan depresi. Sampai akhirnya dia memilih untuk tinggal sendiri di Bandung. Dan pavilion yang sekarang aku tempati
bagaimana anaknya Bu Ana dirawat. Mungkin arwahnya marah karena perhatian ibunya kini tertuju kepadaku. Walaupun demikian, dikala malam tiba, terkadang aku masih mendengar suara tangisan dan jeritan. Tapi karena aku sudah tahu siapa dia, sampai saat ini, hal tersebut sudah menjadi biasa. Cek, cek, cek. Baik, demikian dari kisah misteri pertama yang sudah kita hadirkan. Nanti selepas ini akan ada kisah misteri dari area Kota Bontang ya, dari pencinta SK yang sempat dikirimkan ke tim produksi kami, dan nanti akan kami dengarkan, kami akan putarkan untuk kita dengarkan kisah misteri teman-teman kita. Ya, saat ini sudah terhubung dengan rekan siar Ezra yang sudah berada di live Instagram. Kita lagi cek audio. Cek. Oke, sebentar Ezra ya. Oke. Baik Ezra, sebelum nanti kita akan ngobrol lagi, mungkin kita dengarkan aja satu cerita singkat. Tapi kita coba lagi nih audionya. Tadi sempat terputus dan mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin live Instagramnya terjeda ya, atau mungkin sedikit mengganggu Anda. Kita akan terus mencoba untuk memberikan terbaik ya. Kita sapa dulu. Halo Ezra. Halo, iya. Oke, bisa keterima. Oke. Sudah? Ya, baik. Bisa diterima ya. Oke, gimana untuk Kampung Baru udah hidup ya? Oke, untuk lampunya. Lampunya udah hidup. Iya. Tadi kita udah mendengarkan kisah yang pertama di jumpa kita, sambil kita sapa-sapa dulu rekan-rekan kita yang sudah masuk di live Instagram. Baik, silakan Ezra. Ya, selamat menyaksikan untuk Immanuel Kolowai, kemudian ada Dwi Finisita, kemudian ada 123AR_Ia,
Kemudian ada Randy Anggora 047, ada Hasan Epura dan Edi Piko ya. Mendengarkan SK Misteri, di mana SK Misteri juga ini kembali hadir ya, baru-baru aja setelah beberapa bulan kemarin sempat vakum dikarenakan pandemi virus corona juga ya. Iya. Walaupun sampai saat ini masih ada yang bertanya sih penggemar SK Misteri, mungkin kita lagi mencoba untuk mencari radio frekuensinya ya, tapi memang tidak ada karena memang belum bisa beraktivitas di malam hari untuk kami di masa pandemi seperti ini ya. Oke, Ezra kan kita tadi dengar cerita nih Ezra ya tentang sebuah misteri kamar kos tadi ya. Nah, Betul. kamu kan juga suka beraktivitas ya di malam hari, tapi aku tahu kamu penakut juga. Tapi apa yang membuat kamu senang beraktivitas di malam hari, tapi penakut? Nanti gimana? Apa kamu harus kalau malam hari apakah harus bareng-bareng atau berani nggak sendirian? Biasanya paling serem itu pada saat lewat mana nih di area Bontang? Oh Kalau iya betul. pulang termalam. Ya, karena memang sering bosan juga di rumah, namanya anak muda, pasti sering ke rumah temannya, udah larut malam, begadang, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang serem atau enggaknya, kalau di jalan ya memang serem sih, cuma namanya udah janjian sama temannya, jadi harus ditepati juga. Terus, kalau bicara tentang serem atau enggaknya itu, kalau ada kejadian sih pernah, ada kejadian itu pas mau ke rumah teman ya, di area perumahan Lembah Kencana Permai, itu daerah belakang Hop, seperti itu kan. Itu lewatnya kalau di daerah PC Badak itu kan sudah ditutup tuh, yang dari Hop 1, Hop 2 mau ke arah Hop 4 itu biasanya udah ditutup kalau jam 11 jam 12. Nah, jadi biasanya kalau alternatif lain, kalau biar dekat, kita biasanya lewat jalan tikus yang di belakang masjid apa sih namanya itu, di Hop 1. Nah, sudah pasti teman-teman dari penonton atau pemirsa SK Misteri juga di SKFM pasti udah tahu nama tempat itu ya. Biasanya sih yang Ezra tahu namanya itu Perengan sih gitu. Katanya orang-orang itu biasanya ada yang sering lewat, entah itu dia merah-merah atau apapun bentuknya merah-merah yang sering terbang itu. Kalau untuk lihat sih kayaknya belum pernah, tapi pas waktu itu Ezra lewat di sana, kebetulan di sana sih tempat yang paling menyeramkan buat Ezra, seperti itu. Ada bapak-bapak yang memang lagi nyapu-nyapu ya, mungkin namanya orang tua nyapu-nyapu di tengah malam, entah itu asli atau enggak orang tuanya seperti itu. Cuma Ezra selalu ingat kalau sudah mulai takut terus ada lihat sesuatu, jangan lupa klakson, gitu aja sih. Klakson jadi masih antara mitos dan fakta ya, melewati Iya, daerah-daerah seperti cuma itu. ya Aku juga kalau masih diri sendiri tuh takut memang ya, kalau lihat-lihat ada orang tengah malam. Saya bapak-bapaknya itu memang ngeri banget sih kalau di situ pas malam-malam hari itu nyapu udah jam sekitar, kalau Ezra jalan itu ke rumah teman biasanya jam 12 jam 1. Ya wajar nggak sih kalau orang nyapu jam-jam segitu gitu. ngeri juga ya. Mau bertanya pun takut ya. Oke, Betul. masalah klakson nih. Oh ya, kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi kan sering juga ya Sisi untuk melakukan perjalanan di jalan Poros Bontang Samarinda. Nah, di situ kan ada area kuburan Prangat ya, yang jalannya memang menurun dari sini, menurun dari arah Samarinda ke Bontang, berarti menanjak sedikit, tidak bagus. Nah itu masih membunyikan klakson. Jadi pada saat melewati membunyikan satu kali klakson. Nah katanya harus seperti itu. Ya antara percaya dan tidak ya. Tapi itu Iya. adalah sebuah apa ya, bisa dikatakan Kita sudah kayak menjadi gitu, tanda gitu kalau kita mau tradisi permisi ya. seperti itu. Permisi ya. Kita baik-baik Betul. aja. Oke, baik, pencinta SK, rekan Ezra juga. Tadi Sisi sempat ngomong tentang jalan poros. Nah ini ada kisah juga dari area jalan poros Bontang Samarinda ya. Ceritanya singkat saja. Nanti kita dengarkan dulu ya pencinta SK berikut ini.
dari Samarinda ke Maman. Terus tuh lewat di sekitar rumah, nggak tahu itu rumah atau base camp atau apa. Terus gue bilang sama temenku, itu rumah atau apa ya, kok nggak pernah dipakai, kok kayak seremin gitu. Terus kata teman-teman di Mungkus, kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya tahu, serem tuh. Nah tuh lihat tuh, banyak orang di dalamnya tuh. Ibu-ibuku bilang, "Ah, kamu tuh sembarangan aja." Terus pas aku lihat lagi setelah melewati rumah itu, aku tuh melihat ada orang lari, ya lari cepat banget. Aku langsung kayak kaget gitu, langsung kayak mau kayak teriak, langsung aku bilang mati sudah itu anaknya orang. Aku bilang sama temenku semuanya, kamu apaan? Orang di situ, apa yang mati? Orang nggak ada apa-apa kok. Itu tadi kalian habis nabrak orang mungkin. Pas aku nengok ternyata nggak ada apa-apa. Atau udah mungkin salah satu penghuni rumah yang kulihat itu tadi. Baik, Ezra, kita kembali lagi. Jadi sempat dengar ya ini mengenai melihat seseorang di rumah di Jalan Poros. Ya memang ada beberapa area atau rumah yang kosong terlihat ya pada saat kita melewati jalan trans antar kota seperti itu. Nah, kadang entah kebawa capek atau juga kebawa kisah yang mungkin sebelumnya pernah mengalami, jadinya beranggapan kita lagi ini ya, kita akan ternyata kita melihatnya juga seperti itu. Nah, kadang pengaruh juga ya untuk histori-histori yang sebelumnya yang kita pernah dengar, lalu tidak lama kemudian kita akan melewatinya. Nah, itu biasanya suka kebawa, apalagi kalau misalnya dalam keadaan bete gitu ya, atau nggak ada hal yang dilakukan, bengong gitu ya. Nah, itu jadi sasaran empuk untuk membayangkan hal yang tidak. Wah, serem banget ya. Oke, gimana Ezra untuk ya kisah-kisah misteri ini juga masih ada beberapa lagi, nanti kan kita hadirkan. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin berbagi kisah misterinya, Betul. baik itu di Kota Bontang ataupun di luar Kota Bontang, bisa mengirimkan voice-nya, mungkin nanti akan dimasukkan list oleh tim produksi kita. Akan ada tim pengeditan juga ya untuk siap tayang, untuk dibagi kisahnya dengan teman-teman. Kalau sebelum pandemi, terkadang tim siaran SK Misteri mengundang fans pendengarnya ataupun juga narasumber ya, seperti dari teman-teman yang memiliki kelebihan ya, anak indigo ya, sempat diundang juga untuk menjadi bintang tamu di program SK Misteri. Tapi saat ini kita live Instagram aja untuk kilas balik kisah-kisah yang pernah disampaikan di program SK Misteri. Oke. Oh ya, Sisi. Mungkin aja ada pengalaman lagi. Iya, benar. Jadi ini ada satu pengalaman lagi yang bakal Ezra bagikan, sambil mungkin teman-teman yang mungkin ingin kirimkan voice-nya ke tim SK seperti itu mengenai cerita mistis mereka. Kali ini Ezra ada cerita yang memang betul-betul Ezra alami waktu mau ambil kue ulang tahun. Nah, ini ceritanya kalau menurut Ezra pertama-tama lucu sih, cuma kok lama-kelamaan kayak nggak wajar gitu. Nah, jadi kemarin itu ada teman ulang tahun nih, cowoknya teman gue nih ulang tahun, dan dia tuh pesan kue di daerah apa sih namanya?
persimpangan Kusnodo itu yang belok kanan ke arah Lok Tuan kah, ke arah mana tembusannya? Kalau nggak salah itu Jalan Pipa ya, kalau nggak salah namanya itu. Nah, itu rumahnya itu di Sherlock di dekat situ. Terus sudah gue dan teman gue ini coba hubungin penjualnya seperti itu. Udah pesan dari jauh-jauh hari. Nah, pas sudah sampai di perempatan Kusnodo, itu kan kita ambil kuenya malam karena kita mau kasih surprise ceritanya jam 12 malam nih. Jadi kita ngambil kuenya itu sekitaran jam 11.30-an lah, pokoknya jam setengah 12 gitu. Jam setengah 12 malam, terus kita udah ikutin lokasi yang di Sherlock, kemudian kita masuk belok kanan tuh ada turunan tuh ya kalau dari Hotel Waktri dapat simpang 4 belok kanan itu kan ada turunan tuh yang di Jalan Pipas itu. Nah, itu pertama kali juga Ezra selama hidup di Kota Bontang, 20 tahun Ezra hidup di Kota Bontang, tentunya baru kali itu lewat situ dan belum tahu menahu tentang jalan itu. Cuma kalau dari dengar-dengar cerita pecinta SK dulu waktu selama siaran, ya memang banyak kisah-kisah misteri sih di situ. Terus waktu pas mau ngambil kue, itu ada jalan yang memang hawanya sedikit berbeda seperti itu ya. Cuma kita pada saat itu mencoba buat tenangkan diri, buat ngambil pikiran positif. Kalau mungkin, oh di situ ada aktivitas tambang atau aktivitas pabrik seperti itu yang menimbulkan hawa-hawa panas. Dan kemudian kita lewat berubah jadi dingin, kemudian ada panas lagi dan dingin. Sampai akhirnya kita menyerah seperti itu, cari tempatnya di mana, kita hubungi nomor teleponnya belum ada, seperti itu. Tapi ini memang beneran ada sih rumah di sana yang jualan kue dan orang itu memang benar-benar orang gitu yang jualan kue. Tapi sebelum kita dapatin kue itu kita butuh perjuangan yang memang menantang nyali kita sampai di mana kita gelap-gelapan setengah 12 cuma berdua nih gue sama teman gue yang cewek ini buat ngambil kue ulang tahun cowoknya itu. Ih, sumpah banget sih. Jadi kalau di jalan pipa itu kan hutan yang memang gelap dan belum ada lampu-lampu jalan. Memang selama situ hawanya terasa kayak panas. Baru nanti kita ke depan lagi dingin, panas, dingin gitu sampai ini bulu kuduk itu merinding sendiri gitu ya. Sampai bulu-bulu tangan itu merinding sendiri, Bang. Ini kenapa ya? Kan gue yang bawa motor gitu. Terus sampai di satu tempat yang titik poin di Google Maps-nya itu memang di situ tempatnya. Nah, ternyata kita disuruh jalan kaki karena memang akses jalannya yang naikkan gunung dan tidak bisa dilewati oleh motor ataupun mobil. Jadi kita coba buat jalan kaki naik ke atas. Itu sumpah perjuangan banget sih buat ngambil kuenya. Itu kita coba buat naik ke atas dan selama kita jalan kaki tentunya kayak ada hal-hal yang mengganggu gitulah. Pokoknya intinya kayak apa ya, susah banget lah dibilang. Suara ada, hawa ada, kemudian yang lewat-lewat gitu ada. Jujur Ezra bukan orang yang dikaruniakan bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau merasakan bisa, semua orang pasti bisa merasakan ada yang lain seperti itu. Jadi pada saat naik itu di sisi kanan itu ada suara, di sisi kiri itu ada hawa-hawa yang berbeda dengan yang kanan. Sampai akhirnya kita dapat kue dan ibu itu bilang, oh nyampe juga. Ah, kita langsung heran dong kenapa ibunya bilang kayak gitu. Baru kita tanya, kenapa Bu? Biasanya banyak orang yang batalin pesanannya katanya. Cuma gara-gara takut buat ke rumah itu. Gitu sih. Mungkin ada teman-teman yang tahu mungkin tempat jual kuenya gitu ya. Ini sumpah ekstrim banget sih beli kue di media sosial, di BBB, di Facebook seperti itu. Dapat orang yang memang jualan kue, harga terjangkau, tapi sumpah tempatnya gila jauh banget ya. Jadi malah surprise banget ya karena buat malam Iya, HUT pergantian hari cara ngambilnya juga penuh tantangan ya. Wah, ya benar. Berarti masih di area Jalan Poros yang memang masih asri ya, asri Iya. dengan hutan yang memang perlu paru-paru dunia itu. Cuma memang dalam alam ada misteri yang tidak pernah terungkap. Nah, di mana kita tetap bisa berdamai dengan keadaan seperti itu. Oke,
memang kalau kita ya mungkin Zara ya bukan tipe yang Mhm. mudah ditampakkan dengan Ya. mata kasat mata untuk melihat, tapi dengan tanda-tanda. Kalau aku juga merasakan misalnya tiba-tiba merinding gitu ya, tiba-tiba merinding di kondisi Betul. yang kondisi tidak dingin atau tidak lagi sakit atau tidak ada hal-hal yang membuat takut, tapi tiba-tiba aja merasa bulu kuduk merinding kayak gitu-gitu ya. Seperti setiap siaran ini ya, selalu aja ada trouble-nya, nggak tahu kenapa gitu ya. Sampai ya mungkin aja ada hal-hal yang mungkin penyesuaian ya untuk kita bisa siaran selanjutnya, karena kan ini berbagi kisah misteri saja, bukan untuk menakut-nakutin ya, bukan untuk menakut-nakutin tapi berbagi Betul. kisah misteri. Baik, coba kita dengarkan lagi satu kisah misteri dari pendengar kita ya, Zra ya. Mhm. Singkat saja, ini coba akan kita pilihkan buat teman-teman yang masih bergabung di live Instagram @skfm Bontang. Nama saya Sari. Saya tinggal di Awanglong. Kejadian ini sebenarnya sudah lama saya alami. Di kamar saya, waktu itu saya sering mencium bau bangkai, tapi setelah dicari nggak ada. Bau itu hanya tercium di pojok tempat tidurku saja. Selain itu, kalau saya mau tidur, saya sering mendengar suara perempuan merintih halus, lama-lama hilang. Setahun kemudian, saya sedang sendiri di siang bolong. Saya melihat ada sekilat orang lewat pakai baju merah. Saya kira tetangga, tapi ternyata nggak ada orang. Lalu pernah suatu kali saya mengira ayah saya pulang karena saya melihat sekilat sosoknya dari kamar saya. Setelah saya tunggu, ternyata saya masih sendiri saja di rumah. Nah, yang lebih serem lagi, kakakku sering melihat yang aneh-aneh, mulai pocong yang mau masuk kamar, lelaki hitam besar yang duduk di tepi kasurnya, sampai ada lelaki gondrong yang seperti mau menerkamnya. Selain itu, kakakku yang laki-laki juga pernah waktu makan, piring tempat lauk ini bergeser sendiri, dan ketika ia tidur, ia sering didekap erat sekali. Karena kami merasa belum terlalu terganggu, kami pun diam saja. Sampai akhirnya ada seorang kerabat berkunjung dan menginap di kamar kakak laki-lakiku. Pada saat dia tertidur, dia melihat jelas seorang perempuan muda berdiri dekat lemari pakaian. Sontak saja saudaraku terbangun dan langsung salat malam tepat mengambil posisi di mana hantu tadi berdiri. Kami memang di sana pendatang dan akhirnya kami tahu dari seorang tukang pijit yang punya kemampuan lebih. Dia bilang di rumah saya memang ada penghuninya, tapi tidak akan mengganggu. Tambahnya lagi, ternyata tepat di bawah rumah saya adalah kompleks kuburan tua yang tidak diangkat. Dan ternyata bukan di rumahku saja, karena rumah-rumah tetangga saya pun termasuk komplek kuburan tua itu. Semenjak itu, dua kakak saya pindah dan saya sering mengaji dan mencopot semua gambar-gambar di dinding. Tata letak kamar saya pun saya rubah sambil tidak lupa saya baca ayat-ayat suci Al-Quran sambil merapikannya. Setelah itu, saya belum mengalaminya lagi dan berharap jangan sampai ya, karena saya pun kini tinggal di rumah suami saya. Anehnya, walaupun kadang tidur sendirian, ini saya tidak merasa takut. Tapi kalau di rumah saya sendiri ya, di rumah orang tua saya, walaupun ada ibu atau kakak di samping saya merasa seperti sedang diawasi.
Ya sampai saat ini pun saya masih kadang-kadang sih takut ya kalau nginap di rumah orang tua. Ya semoga tidak ada lagi kejadian aneh di rumah orang tua saya dan kami sekeluarga bisa tinggal dengan tenang tanpa melihat sosok atau wujud yang ada di luar kehidupan manusia. Ya, baik Ezra dan juga teman-teman yang udah gabung di live Instagram, mungkin dibacakan Ezra sebelum kita mengakhiri karena memang keterbatasan durasi untuk live Instagram kita hanya di waktu sejam ya. Mm-mm. Silakan. Iya, ini tadi teman-teman juga pas Ezra baca komen itu ada hantu di Koyo. Emang Koyo di mana nih guys nih? Bisa mungkin di komen di kolom komentar buat teman-teman yang mungkin belum tahu, yang mungkin punya jiwa-jiwa ingin mencari tahu hal-hal mistis, mungkin bisa mengeksplor ya ke sana seperti itu. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti ingin ikut serta mengirimkan voice-nya dengan menceritakan hal-hal mistis kalian, bisa langsung aja nanti DM di akunnya SK ingin menceritakan apa seperti itu ya. Dan tentunya dari komen-komen ini juga tadi rata-rata pada bahas-bahas sendiri sini hantu-hantu, entah hantu-hantu apa yang mereka bilangnya seperti itu ya. Dan tentunya Ezra juga mau menyapa buat teman-teman yang sudah menyaksikan ini, yang saat ini juga masih ada di live ya. Ada Bang Iqbal underscore, kemudian Muhammad Dimas 12 underscore, kemudian ada Taratalia underscore, kemudian ada underscore Zapira ANR ya, kemudian ada underscore Alfat al 87, kemudian ada N Rashi ya 11, kemudian ada Welian, dan pokoknya dan masih banyak lain lah pokoknya pecinta SK yang stay di sini ya di live. Bang tes ke Koyo banyak sumpah. Itu Koyo itu di mana? Jadi bantu jawab gitu loh biar kita bisa mengeksplor. Siapa tahu kita Itu bisa apa ya? menceritakan juga. Kita juga jadi Jenis apa ya? Oh, apa sih? itu Kirain itu Koyo tadi sepertinya nama tempat seperti itu. Kayaknya nama tempat deh. ya, memang program kita SK Misteri biasanya memang kita mengeksplor daerah-daerah yang ada yang dilaporkan atau mungkin atas laporan dari pendengar SK. Kita memang ada juga ke lapangannya Zra ya, yang akan Betul. diceritakan kembali. Tapi saat ini memang itu keterbatasan kondisi ya, karena beberapa area kan kita tahu sendiri dibatasi untuk akses masuknya, untuk mengeksplor lebih di luar jam normal kan saat ini belum bisa ya. Jadi ya itu, jadi kami belum bisa lagi seperti itu. Semoga nanti selanjutnya bisa untuk kembali normal ya. Dan jangan lupa terus dengarkan program SK Misteri walaupun hanya lewat live Instagram. Buat teman-teman ya, akan terus hadir di setiap Kamis malam di jam 11. Oke Ezra, terima kasih untuk kisah misteri yang dibagi kepada pencinta SK ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan aktivitas kita juga lancar. Kalaupun memang harus tanpa sengaja harus bertemu atau mungkin merasakan hadirnya di luar kehidupan manusia. Nah, disitulah kita mempercayai ada makhluk lain ciptaan Tuhan. Pasti itu udah pasti. Cuma bagaimana caranya kita bisa melawan rasa takut itu, melawan hal-hal yang mungkin bisa membawa kita ke
buruk ya, misalnya pada saat kita melihat itu kita langsung tersentak kaget, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang bisa berbahaya buat diri kita sendiri. Nah itu sebisa mungkin dikendalikan dengan kesadaran, kan, dengan mempercayai agama yang kita percaya masing-masing, eh, membaca doa. Nah semoga saja terhindar dan akhirnya selamat sampai di tujuan. Ya, baik Ezra, kita berpisah dulu ya untuk malam hari ini karena Ya, kita akan kembali lagi beraktivitas besok. Semoga cerita singkat ini selama 1 jam di SK Misteri bisa mengobati rasa rindu pencinta SK di program terhits yang Radio SK FM punya. Oke, selamat terima kasih, malam Lin. dan sampai jumpa. Aku Dita. Aku tinggal di kilometer 13. Kejadian ini aku alami 15 Oktober 2009. Masih benar-benar jelas di ingatanku. Pada malam itu, seperti biasanya, aku dan teman-temanku tidak tidur hingga fajar tiba. Aku dan teman-temanku berbincang-bincang di rumahku dengan asiknya sambil menikmati kopi panas yang kami buat. Hingga larut malam, pukul 1.30 tepatnya. Ketika kami sedang menikmati kopi panas, kami mendengar suara-suara aneh. Kami cuek saja mendengarnya. Kami hanya berpikir itu hanyalah suara angin yang berhembus pada malam itu. Tapi semakin lama, suara itu semakin terdengar aneh. Aku dan teman-temanku langsung diam dan dengan seksama mendengarkan suara yang asalnya dari kamar mandiku. Seperti ada orang yang mencuci baju. Aku heran, siapa mencuci baju tengah malam begini? Padahal kami semua sedang berada di ruang tamu. Lama-kelamaan suara itu menghilang. Tak lama suara aneh muncul lagi. Tapi kali ini berasal dari tingkat 2 rumahku. Seperti ada yang berjalan, disusul dengan suara-suara menendangi pintu rumah di tingkat 2 rumahku. Terdengar keras sekali. Memang sebelum kejadian malam itu, sebelum suara-suara aneh muncul, malam sebelumnya temanku melihat sosok hitam besar berdiri tepat di depan pintu rumahku. Temanku yang lain juga melihat seorang wanita, tak lebih seperti kuntilanak. Semenjak kejadian yang kami temukan itu, kami jarang begadang hingga larut malam. Karena mungkin penunggu rumahku tidak suka bila kami terlalu ribut di waktu malam. Semoga cerita saya ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman agar tidak begadang larut sampai malam.